Dia menanyakan kepada pihak kepolisian secara bergetar gitu, geng. Anak saya di mana? Tadi dia main di dekat ladang atau di area sekitar sekolah ini. Di mana anak saya, katanya. Sementara itu, geng. Yo, geng. Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, penembakan massal yang terjadi di Texas, Amerika Serikat. Dari beberapa hari lalu banyak banget teman-teman yang meminta gue untuk membahas perihal ini. Namun satu hal yang menjadi kayak ketakutan gue untuk membahas yang kayak gini tuh adalah takutnya nanti menginspirasi beberapa orang yang punya otak sengklek gitu ya buat meniru hal yang sama. Ya tapi nggak segampang itulah di Indonesia ya. Tapi kejadian-kejadian yang kayak gini sudah sangat banyak terjadi di Amerika Serikat. Dan ini hanya salah satu dari sekian ratus kasus gitu ya. Dan ini mungkin yang terekam. Yang nggak terekam banyak banget. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang kasus penembakan di Texas, Amerika Serikat ini di sisi lain. Pembahasan kita kali ini berhubungan dengan penembakan dan lagi-lagi terjadi di sebuah sekolah. Karena dari beberapa banyak kasus, memang kejadian penembakan seperti ini sering sekali terjadi di sekolah-sekolah gitu ya. Yang dimana orang-orangnya tuh ya terkurung di dalam sebuah ruangan dan dengan gampang direntetkan tembakan senjata. Dalam kasus ini, ada 19 orang siswa dan 2 orang guru yang tewas sia-sia. Dan di dalam kejadian ini pelakunya itu adalah seorang pria yang tidak bertanggung jawab, membawa senjata dan melepaskan tembakan yang benar-benar brutal, geng. Pelaku dalam kasus ini benar-benar kejam menembak semua orang secara brutal gitu ya, tanpa diketahui apa tujuannya. Dan kasus ini terjadi di sebuah sekolah dasar yang bernama Robb yang terletak di Uvalde. Tulisannya itu ROBB. Dalam kejadian ini, dia menggunakan sebuah pistol serta senapan otomatis. Dan di kasus ini dia mengincar anak-anak kecil untuk ditembak secara brutal. Mungkin kejadian ini mengingatkan kita kepada sebuah kasus yang pernah terjadi gitu ya. Kasus penembakan juga yang sangat mematikan dan terjadi di Columbine High School di Littleton, Colorado pada tahun 1999. Terus juga ada kejadian di sekolah menengah atas Marjory Stoneman Douglas yang ada di Parkland, Florida pada tahun 2018. Dan juga yang terjadi di sekolah menengah atas Santa Fe yang ada di Texas pada tahun 2018 juga. Di dalam kasus ini, sang penembak mengemudikan sebuah mobil. Dan dalam ceritanya, sebelum dia mengemudikan mobil menuju sekolah untuk menembaki anak-anak, ternyata dia sudah terlebih dahulu menembaki neneknya sendiri. Dan dia menembak neneknya itu di bagian kepala, geng. Jadi sampai neneknya itu kritis dan harus dibawa menggunakan helikopter ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Lalu dalam perjalanan, dia itu benar-benar sudah mempersiapkan semua senapan dan peluru-pelurunya. Nah, sesampai di sekolah dasar itulah dia langsung turun dan menembaki seluruh isi sekolah dasar tersebut. Dan di saat kejadian, si pelaku ini mengunci sebuah ruangan kelas yang dimana di dalamnya tuh terdapat beberapa orang lah bersama dia di situ. Dan dia menembak secara brutal dan asal-asalan siapapun yang ada di hadapan dia yang sedang panik. Sementara para petugas itu sudah berkumpul ke sekolahan tersebut dan tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu karena dikunci dari dalam. Dan mereka hanya bisa mendengar suara teriakan orang-orang yang panik, suara anak kecil, suara perempuan, yang dimana di situ bercampur dengan suara tembakan yang benar-benar mengerikan. Akhirnya beberapa murid atau beberapa siswa, anak-anak kecil di dalam ruangan itu berhasil dievakuasi dengan cara mendobrak pintu kelas. Yang dimana di saat itu mereka sudah terkunci gitu ya di dalam kelas tersebut, menunggu giliran untuk ditembak mati. Di tengah kekacauan yang terjadi, ternyata ada seorang ibu yang bernama Maria Garcia. Di saat itu dia kehilangan anaknya, yang dimana anaknya itu sedang bermain di area dekat lapangan yang ada di sekolah tersebut. Anaknya ini masih berusia 10 tahun dan sampai sore hari bahkan ya, dia tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan anaknya. Dia menanyakan kepada pihak kepolisian secara bergetar gitu, geng. Anak saya di mana?
Tadi dia main di dekat ladang atau di area sekitar sekolah ini. Di mana anak saya katanya. Sementara itu geng, Rumah Sakit Memorial Uvalde itu sudah menerima setidaknya 14 orang pasien, yang mana 11 diantaranya itu adalah anak-anak berusia 8 hingga 10 tahun. Dan di saat itu ada 4 orang pasien lah yang berhasil diselamatkan. Sementara ada 2 orang pasien yang akhirnya meninggal dunia tewas setelah ditembak di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Departemen Keamanan Publik Texas mengatakan si pelaku penembak ini itu menggunakan rompi anti peluru ketika dia membawa senapan. Nah mungkin dalam kasus ini tuh dia sudah persiapan kali ya, pasti bakal ada baku tembak bersama polisi, makanya dia tuh udah bener-bener siap siaga gitu kan, dengan pakaian yang sangat lengkap gitu. Dan serangan ini pun dilaporkan sebagai serangan massal yang ya bisa dikatakan ini sering terjadi di Amerika Serikat ya. Lalu barulah setelah itu di pukul 11.30 siang hari baru diidentifikasi siapa pelaku daripada penyerangan massal ini. Namanya adalah Salvador Ronaldo Ramos. Yang mana dia merupakan seorang remaja berumur 18 tahun. Dan di saat penyerangan ini, keluarga korban, anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut baru dikabari satu persatu tentang kejadian ini. Yang otomatis orang tua mereka benar-benar panik geng, karena mengingat anak-anak mereka ada di sekolah tersebut. Kita coba membahas tentang kronologi awal bagaimana sih kejadian ini bisa terjadi. Bagaimana bocah 18 tahun yang bernama Salvador Ronaldo Ramos ini melancarkan aksinya. Pada pukul 11.27, menurut bukti video yang ada, Stephen McCraw, Director of the Texas Department of Public Safety, mengatakan bahwa pintu yang dilewati oleh Salvador untuk memasuki sekolah tersebut itu sudah terbuka dan jelas banget tidak di dalam keadaan terkunci. Lalu pada jam 11.28, itu 1 menit kemudian, truk bermerek Ford yang dikendarai oleh Salvador ini menabrak lalu masuk ke dalam parit beton di sekitar sekolah. Lalu ada seorang guru yang secara sadar melihat kejadian tersebut, dia langsung berlari mengambil handphone dan menelpon 911 karena adanya kejadian yang sangat janggal menurut dia. Lalu pada awalnya ada 2 orang pria gitu ya di seberang sekolah, yang dimana 2 pria ini dari rumah duka gitu. Jadi ada orang yang meninggal dunia lah di rumah depan. Dia langsung berlari ke arah truk Salvador ini karena dia pikir itu mungkin kecelakaan mobil biasa. Ketika dia menghampiri truknya Salvador ini dengan niat ingin menolong, tahu-tahu orang yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu si Salvador, keluar menenteng senjata. Yang dimana dia saat itu langsung menodongkan senjatanya kepada 2 orang pria tersebut. Dan 2 orang pria ini langsung melarikan diri karena melihat Salvador benar-benar mengerikan gitu ya, menggunakan senjata. Dan si Salvador ini menembaki 2 pria ini secara brutal, namun untungnya meleset karena 2 orang pria ini melarikan diri tadi. Salah satu dari 2 orang pria ini sempat terjatuh dan si Salvador ini benar-benar menembaki mereka habis-habisan, tapi untungnya tetap tidak kena gitu, meleset. Tetap fokus dengan tujuannya dia, yaitu masuk ke dalam sekolah dasar dan ingin menembaki anak-anak kecil yang ada di dalam sana. Akhirnya dia meninggalkan 2 orang tadi dan langsung masuk ke dalam sekolah tersebut. Tepat pada pukul 11.31, berlokasi di parkiran sekolah. Nah, disitulah penembakan brutal ini dimulai oleh Salvador, di mana dia menembaki setiap anak kecil yang dia lihat, bahkan setiap orang yang dia lihat dia tembaki habis-habisan. Nah, lalu setelah itu tiba-tiba aja ada kendaraan patroli petugas yang berhenti di depan sekolah. Mereka langsung menerobos masuk ke dalam parkir karena sudah mendengar suara tembakan dari Salvador ini. Lalu si tersangka ini tidak peduli dengan kehadiran patroli petugas. Dia langsung memasuki ke lorong sekolah dengan tujuan ingin menembak orang-orang di kelas 111 dan 112. Setiba di kelas 111, Salvador Ramos ini langsung mengunci kelas tersebut dan menembaki secara brutal. Kurang lebih dia menghabiskan 100 butir peluru dalam aksi penembakan tersebut. Ketika dia menembak, dia mengucapkan kalimat, "Inilah waktunya kalian semua mati." Kebayang gak tuh geng? Remaja 18 tahun ngomong ke anak-anak kecil di sekolah dasar gitu ya. Ini saatnya kalian mati gitu. Gimana sih rasanya kalian ngomong ke anak kecil dan kalian bunuh gitu?
itu benar-benar kejam banget gak sih? Psikopat parah gitu. Barulah setelah beberapa menit kemudian, 3 orang petugas berhasil memasuki sekolah melalui pintu yang sama yang dilalui oleh Salvador. Lalu ada 4 petugas lain yang berhasil memasuki gedung sekolah, termasuk salah satunya adalah Wakil Sheriff County. Lalu tepat di jam 12.03 itu ada sekitar 19 orang polisi sudah berkumpul di lorong sekolah. Dan tiba-tiba aja pihak kepolisian menerima telepon dari seorang anak kecil yang dimana dia menelpon 911 dan berbisik gitu ya. Dia bilang dia ada di kelas 112. Nah, pihak kepolisian langsung bergegas menuju ke kelas tersebut yang dimana di saat itu Salvador sedang berada di kelas 111. Nah, pihak kepolisian itu berupaya buat mengevakuasi anak-anak yang ada di kelas 112. Dan siswa tersebut mengatakan sudah banyak orang mati di dalam sini. Dan di saat itu polisi benar-benar merasa panik banget gitu ya. Dan mereka buru-buru untuk mengevakuasi yang masih hidup. Barulah pada akhirnya jam 12.50 pihak kepolisian mendapatkan kunci dari pihak sekolah. Di mana mereka langsung menerobos sebuah ruangan yang dimana di dalamnya sudah ada Salvador yang sedang menembaki anak-anak kecil di dalam situ. Dan pihak kepolisian langsung baku tembak dengan Salvador. Namun dalam kejadian tersebut, Salvador Ramos mati terkena tembakan dari pihak kepolisian. Nah, dalam kasus ini, Salvador Ramos memang sempat melakukan perlawanan. Tapi sayangnya dia harus kalah karena beradu tembakan bersama polisi dan mati seketika. Nah, itu dia tadi geng, cerita tentang kronologi bagaimana Salvador Ramos bisa masuk ke sekolah dan menembak beberapa siswa atau murid sekolah dasar tersebut. Sekarang kita akan membahas fakta-fakta tentang Salvador Ramos ini geng. Salvador Rolando Ramos. Lahir pada tanggal 16 Mei tahun 2004, yang mana berarti dia berumur 18 tahun, dan lahirnya di daerah Uvalde, Texas, Amerika Serikat. Dia ini adalah kayak mantan pekerja atau mantan karyawan di sebuah restoran cepat saji. Nah, menurut keterangan dari teman-temannya yang pernah bekerja sama dengan dia di sana gitu ya, sama-sama ex karyawan gitu, dikatakan Salvador Ramos ini adalah sosok yang pendiam, namun orangnya cukup keras. Karena pernah ada kejadian di mana Salvador Ramos ini dilihat oleh teman-temannya tuh benar-benar kayak orang cupu gitu ya. Karena pendiam banget. Dan ketika digoda oleh teman-temannya, ternyata ini orang bukan orang pendiam doang, tapi emosian juga. Dia benar-benar seorang yang keras, cuma gak banyak omong aja. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah Salvador ini memang dikenal tidak banyak bicara. Namun, dia pernah melakukan sebuah tindakan yang sangat kasar kepada salah satu karyawan di tempat dia bekerja. Yang mana karyawan itu adalah perempuan. Dan dari beberapa kasus, dia juga pernah mengancam tukang masak di tempat dia bekerja. Dan dia juga pernah beberapa kali mengirimkan chat kepada beberapa rekan kerja wanitanya gitu ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, jadi bisa dikatakan dia ini memang sosok yang pendiam, tapi lebih kepada pria yang dingin gitu ya, yang gak bisa diganggu sembarangan gitu geng. Itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah, nah dia memiliki senjata api atau membeli senjata api tepat pada ulang tahunnya yang ke-18. Yang dimana di saat dia berulang tahun, dia itu membeli sebuah senapan jenis AR-15 dan juga sebuah pistol. Yang dimana kedua senjata api ini dia gunakan dalam insiden ini. Kalau misalkan berbicara tentang AR-15 memang kayaknya umum banget gitu ya dimiliki oleh warga Amerika Serikat karena cukup gampang mendapatkan senjata jenis ini di Amerika. Lalu fakta selanjutnya nih geng. Ramos ini pernah memposting senjata api yang dia beli pada ulang tahunnya yang ke-18 tersebut di media sosial. Dia memiliki Instagram dengan nickname SalV8Dor. Nah, di Instagram tersebutlah dia pernah memposting senapan jenis AR-15-nya ini. Dan salah satu temannya Ramos ini mengatakan dia sempat menerima sebuah foto yang dikirimkan oleh Ramos, yang dimana Ramos ini mengirim foto senjatanya dia dan juga sebuah tas ransel yang berisi penuh dengan peluru berdiameter 5,56 mm. Nah, itulah dia beberapa fakta tentang Salvador Ramos, sang pelaku penembakan di sebuah sekolah yang terjadi di Texas. Dan seperti yang gue katakan tadi,
Sering sekali terjadi penembakan di Amerika Serikat yang mana korbannya itu adalah anak sekolah, anak kecil, bahkan masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah gitu ya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang mengatakan, wah jadi orang Amerika tuh enak ya, atau jadi orang Amerika tuh keren gitu ya. Di Amerika hidupnya sejahtera karena mereka negara superpower gitu kan. Tapi sebenarnya enggak juga. Mereka memang negara adidaya, negara superpower, tapi tingkat kemiskinannya juga tinggi di sana gitu ya. Jadi kesejahteraan tuh nggak ada. Mereka memang sebuah negara yang maju, negara yang kaya. Tapi rakyat mereka tuh masih banyak yang miskin, masih banyak yang gembel juga. Nah, ditambah lagi bebasnya kehidupan di sana. Seks bebas, bebas memiliki senjata api, ya narkoba juga lumayan bebas di sana karena ada beberapa tempat yang memang digunakan untuk pecandu-pecandu gitu. Yang membuat Amerika ini banyak sekali kekacauan dan angka kriminalitas di sana sangat tinggi. Jadi kita wajib bersyukur lah ya bisa tinggal di Indonesia yang damai dan tenang gitu. Ya paling di negara kita persoalannya ya maling, orang berantem, premanisme. Kalau di sana yang bukan preman pun bisa membunuh orang lain. Yang bahkan anak cupu sekalipun gitu ya yang kita lihat kayak kutu buku gitu kan. Yang gak banyak ngomong tapi justru mereka mempunyai senjata api. Dan dia justru lebih psycho daripada orang-orang yang terlihat garang gitu. Nah, makanya di Amerika itu tidak bisa menebak dan orang-orang sangat berhati-hati untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing. Kalau kita di Indonesia, kita ramah sama siapapun ya enak gitu kan, gak jadi masalah. Tapi kalau di Amerika, kalau misalkan ada yang SKSD atau sok-sokan pengen sok akrab gitu ya, ya kalau orang yang gak nyaman langsung ditembak. Oke geng, bagaimana menurut kalian tentang cerita daripada Ramos ini? Apakah menurut kalian ini orang sebenarnya psycho atau dia justru terinspirasi dari sebuah hal misalnya kayak film atau game yang membuat dia jadi terobsesi, atau mungkin dia ini hanya seorang Amerikan yang rasis terhadap sesuatu? Tapi cukup aneh juga sih, rasis kok sama anak kecil gitu ya, karena yang dia bunuh adalah anak sekolah dasar.